Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini edisi siang kembali menjumpai Anda untuk Sabtu 7 Januari 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 20 orang nelayan asal Kabupaten Langkat 2 pekan lalu ditangkap Agensi Penguat Kekuasaan Maritim atau Polisi Laut Malaysia di perairan laut Indonesia. Para nelayan yang ditangkap ini merupakan nelayan tradisional yang mencari ikan dengan cara memancing, bukan dengan pukat trawl atau jaring besar. Sudah lebih dari 2 pekan para istri nelayan yang berada di Kelurahan Sebila, Kecamatan Selepan, Langkat, hanya bisa pasrah menanti kepulangan suami yang tertangkap Agensi Penguat Kekuasaan Maritim Malaysia atau Polisi Laut Malaysia. Para nelayan ini ditangkap saat akan pulang ke rumah, tepatnya di perairan laut Indonesia atau sekitar 80 km dari perbatasan perairan Indonesia dengan Malaysia. Saat dilakukan penangkapan, tidak terbukti para nelayan ini melanggar aturan, diantaranya melewati tapal batas, menggunakan pukat trawl atau jaring besar, dan tidak membawa narkoba dalam jenis apapun. Namun Polisi Laut Malaysia ini langsung menggiring kapal nelayan asal Kabupaten Langkat ini ke perairan Malaysia dan membawa para nelayan ke kantor imigrasi Seberang Jaya, Pulau Penang. Tidak hanya itu, hasil tangkapan ikan dan perbekalan para nelayan seperti makanan dan es batu juga dibuang ke laut. Salah seorang istri nelayan yang ditangkap mengatakan biasanya nelayan Kelurahan Sebila saat mencari ikan selalu bersama dan beriringan dengan 4 bot. Namun ketika bot yang lain telah sampai, namun suaminya tidak pulang dan tertangkap oleh polisi kelautan Malaysia. Tanya sama orang yang pulang-pulang dulu kan, kenapa orang ditangkap? Nggak tahu lah kami, dia bilang orang tuh nggak apa-apa, nggak bersalah orang tuh, dia bilangnya nggak lewat perbatasan, katanya. Tertangkapnya masih di daerah perairan Indonesia, dia bilang. Kalau yang baru-barunya ada lah, ini kan pulang barunya ada, dipukuli orang tuh, diapain. Kalau saya Pak, ya orang pulang lah Pak semuanya, kalau bisa sama-sama botnya, biar suami saya bisa kerja lagi Pak. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan menggerebek kampung yang dijadikan tempat peredaran narkoba di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat sore. Dalam penggerebekan tersebut, selain mengamankan 4 orang merupakan pengguna dan pengedar narkoba, petugas juga menyita narkoba jenis sabu dan daun ganja siap edar yang sempat dibuang oleh pelaku ke dalam sumur. Penggerebekan ini melibatkan puluhan petugas kepolisian dari Sat Narkoba dibantu Sat Sabara Polres Pelabuhan Belawan dan TNI Angkatan Darat. Pada penggerebekan ini di 2 rumah yang dijadikan tempat pengedaran berbagai jenis narkoba, para pelaku sempat membuang barang bukti narkoba ke dalam sumur untuk menghilangkan barang bukti. Dari lokasi, petugas menyita sejumlah paket narkoba jenis sabu dan daun ganja kering beserta 4 orang pemakai dan pengedar narkoba. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Harrison Manulang mengatakan, dalam penggerebekan selain mengamankan 4 orang merupakan pemakai dan pengedar narkoba, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan daun ganja kering serta uang tunai dari hasil penjualan narkoba. Yang mana hasil dari GKN tersebut, kami mendapatkan 4 orang laki-laki, yang mana 2 orang diduga sebagai pengguna dan 2 orang sebagai bandar. Adapun barang bukti yang kami temukan, paket ganja sekitar 31 bungkus, paket sabu-sabu sekitar 8 bungkus, uang 1.280.000 dan alat hisap. Saat ini 4 pelaku dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan dan mengawasi perairan Belawan yang menjadi tempat masuk narkoba melalui jalur laut yang akan diedarkan ke sejumlah daerah di Medan. Petugas unit rescue Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran Kota Medan melakukan evakuasi sarang lebah yang hinggap di salah satu rumah warga di Kota Medan. Lebah yang diperkirakan berjumlah ratusan ini membuat sarang di areal plafon rumah warga yang banyak terdapat kabel listrik sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan korsleting listrik dan menyengat warga atau pemilik rumah. Petugas unit rescue Damkar Kota Medan yang menerima laporan langsung melakukan evakuasi dengan membakar sarang lebah tersebut. Wakil Komandan Regu Unit Rescue Damkar Kota Medan, Panta Simamora mengatakan proses evakuasi cukup lama sebab petugas harus berhati-hati dengan kabel listrik yang berada di sekitar sarang lebah.
Selama kurang lebih 20 menit, petugas damkar Kota Medan akhirnya dapat mengevakuasi sarang lebah yang dapat membahayakan warga. Sarang lebah, tepatnya itu di bawah plafon atap rumah, di depan ruko kaca satu. Kendalanya hanya di situ ada banyak kabel listrik. Jadi kita harus mengantisipasinya dengan penuh perhitungan. Pemirsa, memasuki sepekan tahun baru, sejumlah bahan kebutuhan seperti harga ayam potong, telur, dan ikan di Pasar Impres Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara masih tinggi. Tingginya harga sejumlah kebutuhan ini disebabkan berbagai faktor. Salah satunya tingginya harga pakan ternak. Seperti telur ayam Australia, harga standar per papan 30 butir dijual pedagang Rp48.000. Saat ini naik menjadi Rp55.000 per papannya. Telur ayam kampung dari Rp68.000 naik menjadi Rp75.000 per papan. Sementara itu telur itik dari Rp75.000 naik menjadi Rp85.000 per papannya. Sedangkan telur puyuh harga per kotak dengan isi 250 butir, harga standarnya Rp85.000 naik menjadi Rp90.000 per kotak. Sedangkan harga daging sapi super masih stabil Rp150.000 per kilogram. Sementara untuk ayam potong dari Rp24.000 naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Naiknya harga ayam potong dan telur disebabkan tingginya permintaan warga. Salah seorang pedagang ayam potong, Solihin, mengatakan, dengan masih tingginya harga daging ayam potong, justru omset penjualan pedagang menurun. Naikkan aja pendapatan masyarakat naik, orang belanja naik. Kan harganya tidak stabil, ini bagaimana dengan pendapatan dari pedagang sendiri, Pak? Kurang ya? Sementara itu, pedagang ikan laut Julita Sitorus menjelaskan, akibat cuaca buruk, pasokan ikan laut dari Tanjung Balai yang masuk ke pasar ikan jauh berkurang sehingga harga semua jenis ikan laut naik. Kualitas ikan yang masuk ke pasar ini gimana? Kualitasnya kepala cantik, jelek. Ini dengan harga yang dengan kondisi kualitas begini ini faktor cuaca atau gimana? Bisa dikatakan faktor cuaca juga, kan kencang angin, Pak. Ya, jadi nelayan tidak melaut ya? Takutlah melaut, Pak. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Erick Thohir selaku Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilu 2019-2024 menggelar silaturahmi dengan 45 pengurus relawan Jokowi di Medan kemarin. Dalam silaturahmi, relawan-relawan Jokowi menyatakan bersatu tegak lurus Sumatera Utara dengan Erick Thohir terkait arah politik di 2024 mendatang. Silaturahmi dihadiri 45 pengurus organisasi relawan Jokowi yang digagas oleh Ketua Umum Nusantara untuk Jokowi, Rey Nainggolan. Dalam sambutannya, Rey Nainggolan mengatakan 45 organisasi relawan Jokowi di Sumatera Utara merupakan relawan yang menyatakan diri tegak lurus dengan instruksi Joko Widodo. Karena itu mereka juga menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo yang mereka yakini akan menetapkan calon wakil presiden sesuai aspirasi mereka. Ditambahkan R.E. Nainggolan, relawan tegak lurus Jokowi sangat meyakini bahwa Erick Thohir sangat mumpuni untuk menjadi wakil presiden. Tidak hanya karena rekam jejak Erick Thohir dalam memenangkan Joko Widodo menjadi presiden dan juga memimpin Kementerian BUMN yang sangat sukses. Menanggapi aspirasi relawan Joko Widodo di Sumatera Utara yang menginginkan dirinya maju sebagai wakil presiden, Erick Thohir menyatakan hal tersebut adalah sebuah apresiasi. Namun menurutnya apresiasi tersebut jangan memabukkan sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Erick Thohir menyatakan dirinya saat ini lebih baik fokus memajukan BUMN di saat dunia dihadapkan dengan ancaman resesi. Tadi ancaman 2023 ini
ada resesi, ada krisis yang kita belum tahu impact-nya atau efeknya atau tekanannya kepada Indonesia. Nah, ini saya sebagai Menteri BUMN yang utama memfokuskan bagaimana BUMN terus sehat, terus untung. Supaya apa? Keuntungan BUMN bisa diberikan kepada pemerintah, gitu kan? Untuk menjalankan program-program pemerintah yang pro rakyat. Tadi saya jelaskan, keuntungan BUMN dari 13 triliun naik 100 jadi 124,7 triliun. Uangnya buat siapa? Ya buat pemerintah. Supaya apa? Contoh kemarin, ya pemasukan pemerintah dipakai buat apa? Vaksin gratis, kan itu ada. Ya selain dari pajak, dari BUMN, kan itu pemasukan. Karena apa? BUMN ini harus untung, harus sehat sehingga menghasilkan. Tetapi ketika BUMN diminta penugasan oleh pemerintah harus operasi pasar seperti masker, kita lakukan. Jadi ada apa? BUMN sebagai benteng daripada ekonomi nasional juga. Untuk memberikan kegiatan positif bagi anak sejak usia dini, TVRI Sumatera Utara dalam rangkaian HUT-nya yang ke-52 tahun mengadakan pemilihan Dai Cilik yang diikuti 280 peserta dari 32 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hal tersebut terlihat di halaman TVRI Sumut pagi ini, di mana sebanyak 280 peserta Dai Cilik dari 32 kabupaten kota berkumpul untuk melakukan pendaftaran. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Panitia Ustadz Fadli Sudiro mengatakan, Lomba Pildacil TVRI Sumut diadakan untuk menjaring anak-anak agar berprestasi dalam memajukan dunia dakwah dan mampu mengembangkan kreativitas dalam keislaman. Pildacil ini merupakan salah satu ajang pencarian bakat bagi generasi muda Islam dalam hal berdakwah, sehingga dapat menciptakan generasi pendakwah-pendakwah untuk masa depan. Kegiatan Lomba Pildacil ini juga sebagai bentuk pembinaan dan pembentukan karakter dan mental, sehingga dimanapun dalam kondisi apapun dapat membentengi diri untuk menghadapi perkembangan teknologi dan dahsyatnya pengaruh budaya luar yang masuk secara bebas. Melalui perlombaan Pildacil ini, pihaknya berharap pengetahuan dan kemampuan putra-putri dalam hal agama dan teknik berdakwah yang baik dan benar dapat meningkat, sehingga dapat lebih percaya diri untuk menyampaikan hal-hal yang benar kepada khalayak ramai. Merupakan bagian dari media bagaimana TVRI memberikan kepada bangsa ini sebuah legacy, ya, regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Dan alhamdulillah kita juga menyampaikan program ini kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota. Ini menjadi kepentingan kita bersama atas degradasi moral, ya, anak-anak dini hari ini. Ini salah satu solusinya, dan TVRI sebagai solusi untuk anak bangsa yang akan lahir sebagai generasi emas di masa yang akan datang. Para peserta Lomba Dai Cilik mengaku senang dan tertarik mengikuti lomba ini. Dalam Lomba Dai kali ini, para peserta membawakan ceramah dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia. Kebanyakan peserta pada dasarnya merasa suka dan memiliki kemampuan berceramah. Dengan mengikuti lomba Dai ini, sembari untuk melatih rasa percaya diri dan ilmu yang diperoleh lebih bermanfaat untuk banyak orang. Lakukan persiapannya apa untuk pidatonya di lancar-lancarin itu apa gerak-gerakannya gitu sama mimik wajah. Saya mau menambah wawasan serta niat untuk menjadi pendakwah serta menambah ilmu tentang agama. Pengen sendiri, tapi berkat orang tua juga, makanya saya menginginkan ikut Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Apa persiapannya? Menghafal-hafal materinya. Keutamaan bersedekah. Oh, tema yang mau dibawa nanti keutamaan bersedekah ya? Iya. Begitu. Gimana, udah siap? Sudah. Kok berani tampil di lomba ini? Karena cita-cita saya ingin menjadi ustadz dan juga penghafal Al-Quran. Pemirsa, sebagai wujud rasa sosial yang tinggi dan kepeduliannya terhadap warga kurang mampu, Ibu Bayangkari istri Kanditur Jawali Iman Mulyadi bersama bidan Julian Polres Sergai melaksanakan sunat massal serta pengobatan gratis di Dusun 1 Desa Pematang Setra, Teluk Mengkudu, Serdang Pedagai.
Kapolres Sergai AKBP Ali Mahfud yang datang bersama jajaran Polres Sergai melihat secara langsung Ibu Bayangkari yang melaksanakan kegiatan sosial pengobatan gratis. Kapolres secara pribadi dan secara kedinasan merasa bangga terhadap Ibu Bayangkari dan Bidan Julian yang merupakan istri dari personil Kanit Lantas Ibda Iman Juliadi. Dengan kegiatan sosial ini dapat bermanfaat bagi warga sekitar, khususnya Desa Pematang Setra ke Kecamatan Teluk Mengkudu. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan Jumat Barokah atau curahan hati yang digagas salah satu Ibu Bayangkari dengan melaksanakan sunat massal kepada 70 anak. Selain itu, pengobatan gratis bagi warga selama 2 hari yang meliputi cek gula darah, kolesterol, dan cek tensi serta pemberian obat gratis yang dipusatkan di rumah klinik Bidan Juliana. Bidan Juliana merasa bangga dikunjungi Kapolres Sergai yang melihat kegiatan sosial ini. Bidan Juliani mengatakan bagi warga yang kurang mampu dikenakan biaya seikhlasnya. Dirinya tidak memaksakan warga untuk mengeluarkan biaya berobat, sementara itu Ibda Iman Juliadi berharap kegiatan ini bukan hanya sebatas hari ini saja, melainkan secara berkelanjutan di Pematang Setra, Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Saudara, pernikahan merupakan momen sakral karena pernikahan menjadi babak baru dalam kehidupan bagi setiap orang. Semua orang pasti memiliki pernikahan impian sendiri, baik itu dengan sederhana hingga mewah. Setiap pasangan yang telah menjalin hubungan dan sudah merasa yakin satu sama lain pasti menginginkan hubungannya ke tahap yang lebih serius, yakni ke jenjang pernikahan. Setiap pasangan tentunya memiliki konsep pernikahan yang berbeda dengan segala persiapan yang dilakukan juga harus diiringi dengan persiapan finansial yang sudah matang. Tidak sedikit pasangan yang memiliki kisah di mana memilih menggelar pernikahan secara sederhana dan sisa uangnya ditabung untuk rencana-rencana lainnya setelah menikah. Alasan lain pasangan yang menginginkan konsep pernikahan yang sederhana mungkin lebih mengedepankan memberikan kesan untuk mereka dan tamu undangan. Salah satu alasan mereka yang tidak ingin menggelar acara pernikahan yang mewah karena ingin menghemat budget pernikahan dan yang terpenting sah secara agama dan negara. Itulah konsep pernikahan yang dibuat oleh pasangan pengantin Dian Hidayati Siregar dan Saiful Bahri yang memilih menikah dengan konsep sederhana di rumah dan hanya dihadiri orang terdekat. Bagi mereka yang utama dalam resepsi pernikahan adalah pada ijab kabulnya, terlebih lagi menggelar resepsi di rumah akan memberikan suasana yang lebih hangat bagi mereka, keluarga, dan juga tamu undangan. Nikah. Jadi setelah akad nikah, kita ingin acaranya itu berupa syukuran yang dihadiri oleh keluarga besar kita dan juga sahabat-sahabat kita. Sehingga makna dari pernikahan itu yang penting setelah akadnya itu sah, kita akan menjalani kehidupan setelah pernikahan sesuai yang kita impikan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Dian dan Saiful, resepsi pernikahan sederhana tujuan utamanya adalah menyampaikan kabar bahwa mereka telah sah menjadi suami istri kepada keluarga dan teman. Berkembangnya media sosial juga memudahkan dalam menyampaikan kabar tersebut. Yang terpenting baginya, dokumentasi yang cantik dan sah pernikahan menjadi prioritas utama saat ini, bukan lagi besar dan mewahnya sebuah pesta pernikahan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Selama libur Tahun Baru 2023, Pantai Bebas Parapat yang telah resmi dibuka sebagai lokasi ruang terbuka publik RTP ramai dipadati pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Pantai Bebas Parapat saat ini telah memiliki sarana bermain dan bersantai, serta memiliki dermaga untuk kapal motor yang berlabuh mencari penumpang yang ingin berkeliling Danau Toba, maupun menyeberang ke Pulau Samosir menjadikan lokasi pantai bebas ini ramai dikunjungi warga, baik yang berasal dari Sumatera maupun luar daerah. Pantai Bebas Parapat atau yang lebih dikenal dengan ruang terbuka publik ini juga memiliki menara pandan yang dapat dimanfaatkan para pengunjung untuk melihat keindahan perairan Danau Toba dari ketinggian menara yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Salah seorang pengunjung yang berasal dari luar daerah, Ririn, mengatakan dirinya bersama keluarga berkunjung ke lokasi Pantai Bebas Parapat ini untuk mengisi liburan tahun baru, di mana lokasi Pantai Bebas yang saat ini telah memiliki daya tarik dengan perubahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
bangunannya juga banyak yang udah baru ya menurut saya. Ditingkatkan lagi untuk perkembangan Danau Toba, dan kalau bisa jalan yang rusak itu diperbaiki lah biar nyaman juga para pengunjung di sini, karena banyak juga kan yang lalu lalang namanya jalan lintas. Para pengunjung objek wisata Danau Toba ini berharap kepada pemerintah agar melakukan perbaikan infrastruktur jalan menuju objek wisata Danau Toba, karena masih banyak jalan rusak yang menghambat perjalanan para wisatawan yang akan berkunjung. Warga Kecamatan Medan Maimun geger dengan ditemukannya mayat bayi di pinggir Sungai Deli. Inilah rekaman video amatir warga sekitar yang memperlihatkan proses evakuasi mayat bayi di Jalan Teratai, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun. Mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung yang sedang mencari barang bekas di Sungai Deli pada Jumat siang. Saat itu bayi masih memiliki ari-ari tersangkut di ranting pohon dan langsung dievakuasi ke pinggir sungai. Pihak Inafis Polrestabes Medan bersama Polsek Medan Kota langsung datang dan melakukan olah kejadian perkara. Penemuan mayat bayi ini membuat geger warga sekitar. Pasalnya mereka tidak percaya ada orang yang tega membuang bayi yang baru saja lahir. Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Absin Kala mengatakan setelah mendapat laporan dari warga terkait penemuan mayat bayi laki-laki ini, pihaknya langsung menghubungi kepolisian. Mendapat kabar dari warga pemulung, bahwasanya di bawah sungai itu ada mayat bayi yang hanyut. Terus selanjutnya kabar tersebut saya sampaikan kepada Bapak Babin Kaptipmas untuk memprosesnya ke Polsek Medan Kota, dan kita harap ada warga tadi dari lingkungan 9, adik kami Salmon mengangkatnya mayat tersebut dari bawah ke atas. Selanjutnya kami serahkan ke Polsek. Kondisinya sudah dalam keadaan meninggal, laki-laki. Pemirsa, nasib naas dialami dua pria yang merupakan pekerja pemasang tiang besi untuk kabel internet baru di Jalinsum, Desa Serampah, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Keduanya menderita luka dan lemas akibat kesetrum aliran listrik saat akan memasang tiang baru di dekat kabel yang diduga berada di sebelah galian tiang yang dialiri aliran listrik yang ada di sekitar lokasi. Kedua pekerja yang menjadi korban tersengat aliran listrik bernama Selamat Riyadi Harahap dan Charles Gibson Tampu Bolon. Keduanya merupakan warga Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Peristiwa kesetrumnya kedua pekerja ini berawal saat keduanya sedang melakukan pemasangan tiang internet baru milik IndiHome Telkom. Diduga karena kurang berhati-hati, keduanya tersengat aliran listrik yang diduga berasal dari kabel listrik yang ada di dekat lubang tempat keduanya yang akan memasang tiang internet baru tersebut. Akibat tersetrum listrik, keduanya terlempar sejauh 4 meter dari lokasi pemasangan tiang. Warga sekitar yang melihat memberikan pertolongan awal dengan membaluri tubuh kedua korban dengan menggunakan lumpur. Yang lagi naik, lengket dari bawah itu, dia campak, dua orang. Masang apa tuh, Pak? Tiang apa? Tiang apa nggak tahu, tiang apa namanya? Yang internet wifi ya. Usai mendapat pertolongan awal dari warga di lokasi kejadian, kedua korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, saudara, mie goreng atau lebih dikenal dengan sebutan mie balap saat ini sangat mudah untuk dijumpai di Kota Pematang Siantar dan menjadi salah satu menu sarapan favorit yang banyak diminati warga. Mie balap Siantar saat ini banyak ditemukan karena para penjualnya semakin ramai di Kota Pematang Siantar. Hal ini tidak membuat para penjual sebelumnya takut akan kehilangan pembeli. Karena para penjual mie balap ini memiliki resep masakan yang berbeda hingga menghasilkan rasa yang berbeda dari setiap penjualnya. Selain harga yang sangat terjangkau, mie balap ini juga memiliki keunikan cara memasaknya, di mana juru masak harus melakukan gerakan cepat saat memasak mie, seperti berlomba hingga disebut dengan mie balap. Salah seorang penjual mie balap yang berada di seputar pinggiran kaki 5 Kota Pematang Siantar, Wakmin, mengatakan dirinya menggeluti profesi sebagai penjual mie balap sejak tahun 1998 silam karena diberhentikan dari tempatnya kerja akibat krisis moneter. Wakmin ini menambahkan dirinya mulai berjualan selama 5 jam, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 11 siang dibantu sang istri. Setiap hari mampu menjual sebanyak 45 hingga 50 kg mie yang terdiri dari 3 jenis mie, yakni mie tiaw, mie hun, dan mie kuning.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan bersejarah yang bertengger penanda Medan sebagai kota wisata. Kekayaan kulinernya dipastikan akan memanjakan lidah kita. Toleransi masyarakatnya memberi kesan Medan, kota berbudaya nan harmoni. Gemerlap Medan di waktu malam menjanjikan lebih dari sekedar kehangatan. Ini Medan, tanah Delhi, berjuta pesona. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Kisah pilu dialami siswa-siswi di SMA Negeri 13, Kecamatan Selangan Raya, Kabupaten Mukomuko. Para siswa terpaksa belajar di ruangan laboratorium karena kekurangan ruangan belajar. Kurang lebih 2 tahun terakhir, ratusan siswa-siswi SMA Negeri 13 Selangan Raya terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang laboratorium. Hal itu terjadi karena ruang kelas yang ditempati selama ini sudah tidak layak huni lagi dan rapuh. Terlihat lantai ruang kelas SMA Negeri 13 Selangan Raya terbuat dari semen dan dindingnya terbuat dari papan kayu. Hairus Saleh, Kepala SMA Negeri 13 Selangan Raya menjelaskan, jumlah siswa di sekolahnya sebanyak 331 siswa, sedangkan ruang belajar tersedia hanya ada 9 ruangan belajar. Harapan ke depan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya kepada pemerintah Kementerian Pendidikan Nasional, kami mengharapkan ada bantuan gedung, ruang belajar untuk SMA Negeri 13 ini yang kekurangan 3 lokal. Karena SMA ini
ada 12 ruangan, 12 rumbel, sementara ruangan belajar yang ada cuma 9. Hairul berharap agar pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Kemendikbud RI, dapat memberikan bantuan untuk pembangunan gedung belajar di sekolahnya, karena masih kekurangan 3 lokal ruang belajar lagi. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, kondisi rumah kelahiran pahlawan nasional Ibrahim Tan Malaka atau lebih dikenal dengan nama Tan Malaka di Pandam Gadang Nagari Suliki, Kabupaten 50 Kota tak terawat. Lantai rumah dan atap sudah lapuk, sementara di bagian dalam dipenuhi debu dan kotoran. Beberapa buku-buku juga banyak yang hilang. Kondisi ini telah terjadi cukup lama. Rumah kelahiran Ibrahim Tan Malaka di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota terlihat tak terawat. Rumah yang di depannya terdapat makam Tan Malaka beserta kedua orang tuanya berdebu dan dipenuhi jaring laba-laba serta belukar yang terlihat tinggi, pertanda kurang terawatnya rumah berbentuk rumah gadang tersebut. Sementara etalase lemari baju serta 1 buah dipan besi juga dipenuhi debu dan kotoran hewan. Kondisi tak terawat terlihat saat pengunjung melakukan ziarah bersama sejumlah rombongan. Diharapkan pemerintah daerah memfokuskan perhatian untuk Tan Malaka yang berjasa. Tanggung jawab untuk operasional pemeliharaan rumah, makam Tan Malaka dan termasuk bangunan-bangunan pendukung harus diperhatikan, sehingga kawasan cagar budaya Tan Malaka bisa terpelihara dengan baik dari generasi ke generasi. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Di tangan para pemuda kreatif yang tergabung pada Pondok Karya Community di Solok Selatan, bahan limbah yang biasa terbuang diolah menjadi barang yang memiliki seni dan kreativitas yang bernilai ekonomis tinggi. Adapun limbah yang menjadi bahan dasar pembuatan barang bernilai seni diantaranya bambu dan kayu yang bisa dijadikan barang yang bermanfaat dan memiliki nilai dengan beragam macam motif dan pola yang memiliki keindahan beragam. Barang yang diproduksi berupa celengan, figura, tas, cangkir, teko, lampion, lampu meja, miniatur, tatakan gelas, dan masih banyak barang lainnya. Sebelum diolah menjadi barang seni, terlebih dahulu bambu dan kayu dibersihkan dengan air, kemudian bahan dasar tersebut dikikis dan diamplas agar permukaan licin dan rata. Selanjutnya, melalui proses pembersihan kedua dengan air, dijemur agar kering sempurna. Kemudian diolah menjadi barang seni sesuai yang diinginkan, hingga masuk ke tahap finishing dengan memberikan pewarnaan cat. Namun, jangan takut, cat yang diberikan pada barang seni merupakan cat yang aman terhadap kesehatan. Produk-produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang bersahabat, mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000. Membuat produk dari bahan-bahan bambu, ada dari kayu, dari limbah-limbah kayu, dan segala macamnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjauhkan generasi muda dari kegiatan negatif, karena dengan seni dan kreativitas dapat menjadikan generasi muda memiliki jiwa yang kompetitif dan kreatif, serta mendatangkan penghasilan. Dari Kabupaten Solok Selatan, demikian laporan Diki Lesmana, TVRI Sumatera Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini siang. Bersama kami, saya Lukman Hakim Storus dan saya Nur Hasana. Selamat siang dan sampai jumpa.